Apa yang paling penting dari acara debat Cawapres 17 Maret 2019 kemarin? Yaitu terwujudnya personal branding secara utuh dari kedua kandidat Cawapres. Visi kami adalah Indonesia maju. Prabowo Sandi melihat masa depan Indonesia cerah dan kesehatan. Langsung saja. Benar. Setelah 6 bulan keduanya berjibaku membentuk citra diri dari satu titik ke titik lainnya, akhirnya publik bisa menyaksikan keduanya mempertontonkan jati diri mereka. Selama ini, publik hanya disuguhkan statement singkat melalui media saja. Di acara debat tersebut, kita bisa melihat tingkat kedalaman dari keduanya. Dari penguasaan masalah, visi dan solusi yang ditawarkan, hingga kemampuan mempermainkan emosi dan diksi yang dipilih. Perceived quality dari keduanya tampil begitu jelas. Mengapa perceived, bukan actual quality? Karena memang zaman sekarang adalah zaman pembentukan persepsi. Siapa yang bisa membentuk persepsi secara utuh, dialah yang menjadi pemenang. Sejak sebelum debat, pendukung 01 tampak sekali was-was, galau dan kurang bersemangat. Mungkin terbayang bahwa Kiai Maruf bakal habis dibantai oleh Sandi yang lebih muda, energik, dan dianggap memiliki kemampuan public speaking yang lebih cakap. Tapi apa kemudian yang terjadi? Putar video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham. Subscribe dan klik tanda lonceng untuk video berikutnya. Silahkan komentar di kolom komentar. Sukai dan bagikan di media sosial kalian untuk berbagi. Secara casing, Kiai Maruf tak banyak yang berubah, kecuali lebih elegan dan stylish, dengan sorban gelap dan sarung hitam bergarisnya yang lebih modern. Sementara Sandi, dengan setelan jas slim fit berdasi, malah terlihat berbeda dari Sandi yang selama ini publik kenal. Sporty dan tampil dengan bercandaannya yang cenderung nyeleneh. Segmen demi segmen berlalu, Kiai Maruf mulai menunjukkan siapa jati dirinya yang sesungguhnya. Bangsa kami juga harus dibangun dengan yang akhlak mulia sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, ini kartu. Dari mulai menjelaskan 3 kartu sakti baru. Untuk apa kartu ini? Supaya anak-anak miskin bisa kuliah. Supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah. Supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Susu. Permasalahan stunting yang dijelaskan dari sisi kedokteran dan fikih. Stunting itu adalah 1000 pertama sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya, yaitu melalui pemberian asupan yang cukup dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih serta susu ibu selama 2 tahun. Dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan, yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolostrum dan di dalam fikih disebut sebagai al-luba. Al-luba huwa labanul kharij awal al-wiladah. Luba adalah air susu ibu yang keluar ketika waktu melahirkan, dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fikih. Nah, apabila diberikan susu setelah 2 tahun, yaitu haulaini, kamilaini, 2 tahun sempurna, maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting. Maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah 2 tahun disusukan anaknya. Persoalan birokrasi dalam konteks instrumen pemantau anggaran dari pusat ke daerah. NPD dan Depodik. NPD adalah neraca pendidikan daerah. Yang dimaksud Depodik adalah data pokok pendidikan. Dengan kedua instrumen ini,
Saya harapkan pemerintah pusat dapat untuk memantau output dari dana transfer daerah, informasi data nantinya dialirkan ke seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan, dengan demikian baik hingga topik infrastruktur yang ia kemas dengan soundbite unik, yaitu infrastruktur tol langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing, mengenai infrastruktur digital, sehingga sekarang tumbuh usaha-usaha seperti startup, bahkan juga unicorn, bahkan juga kemungkinan sebentar lagi akan ada dekakon. Sekali lagi ini dalam rangka menyiapkan anak-anak kita, yaitu menghadapi tantangan 10 years challenge. Semua disampaikan lengkap dengan diksi kekinian, macam Dudi, dunia usaha, dunia industri, Opera House, Deksakoren, Cyber University, Basic Capital dan Maximize Utility. Semua disampaikan dengan detail, terstruktur dan terukur. Walaupun bertuturnya relatif pelan, namun artikulasinya begitu jelas. Dan pilihan diksinya beragam. Dan Dudi itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Kami juga akan membangun semacam opera seperti opera yang ada di Sydney untuk eksibisi dan pertumbuhan kebudayaan-kebudayaan. Sandi, di sisi lain, secara substansi tetap menjadi Sandi yang orang kenal. Dengan cara bicaranya yang relatif lebih cepat, menurut Tirto Dotaidi, Sandi mengucapkan 3.918 kata, sedangkan Kiai Maruf 2.612 kata. Sandi mencoba bermain di ranah common sense. Di sini kita bisa melihat bahwa Sandi terjebak dalam memberikan jawaban yang itu-itu saja. Selain dengan contoh kasuistis, mengangkat nama orang. Kisah yang dihadapi Ibu Lis, di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di-cover oleh BPJS. Itu tidak boleh lagi kita tolerir. Sandi juga berulang kali jualan OKOC, program yang pernah ditawarkan saat ia maju di Pilkada di DKI. Yang menarik, Sandi juga memuji keberhasilan OKOC, menurunkan jumlah pengangguran di DKI sebanyak 20.000 orang. Padahal, faktanya menurut BPS, pengangguran di DKI justru meningkat 24.000 orang. Seandainya mereka menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta, OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018. Kami melihat hasil yang nyata. Secara keseluruhan, Kiai Maruf tampak lebih visioner, substansial, dan solutif. Sementara Sandi tampak lebih retorikal dan normatif. Itulah kekecewaan pertama dari para pembenci Jokowi, Kiai Maruf. Alih-alih Pak Kiai akan kalah oleh Sandi, justru paket personal branding utuh yang disuguhkan Kiai Maruf, baik casing maupun isinya, jelas berkata sebaliknya. Dampaknya, mereka yang tidak suka terhadapnya, kecewa dan ketar-ketir. Belum lagi, Pak Kiai sering sekali melontarkan istilah dalam bahasa Arab dan Inggris yang makin membuat publik makin terpesona. Oh, ternyata Kiai Maruf ini berisi juga ya? Bukan cuma vote getter atau recehan yang diambil Jokowi untuk mendulang suara di basis Islam. Begitu mungkin pemikiran para hatersnya. Karena undang-undang kita sekarang yang terakhir telah bergeser dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan, daripada jalbul masalih, mengambil kemaslahatan semata-mata, kepada darul mafasid, menolak kerusakan. Kian. Pak Maruf, amin. Kekecewaan kedua adalah saat di bagian closing, Kiai Maruf menyinggung masalah fitnah yang kerap dilemparkan lawan politiknya, seperti penghapusan Kementerian Agama, pelarangan azan, dan melegalkan perzinahan. Dengan tangkas, malahan dengan bersumpah,
Kiai Ma'ruf menangkal semua fitnah-fitnah tersebut dengan sangat lugas. Bapak Ma'ruf Amin, waktunya 4 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang akan kami usahakan Jokowi Ma'ruf adalah merupakan kelanjutan daripada apa yang telah dilakukan oleh Jokowi JK untuk melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip al-islah illa ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi JK adalah merupakan peletakan dasar, landasan, milestone, adalah basic capital, modal dasar, dan yang akan kami lakukan adalah maximize utility, memaksimalkan manfaat yang sudah ada. Yang akan kami lakukan adalah menta'zim, membesarkan, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga ziyadah, menambahkan al-manafi' wal masalih, manfaat dan maslahat yang sudah ada. Kami juga akan melakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula titik berat pada infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu kami mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita dan niat kami itu dengan izin Allah dapat terwujud. Kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoax, karena hoax adalah merusak tatanan bangsa Indonesia. Melawan dan memerangi fitnah, seperti kalau Jokowi terpilih, Kementerian Agama dibubarkan, pelajaran agama dilarang, azan dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah demi Allah, selama hidup saya akan saya lawan upaya-upaya yang akan melakukan itu semua. Allah sudah mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepadamu orang fasik, maka hendaknya membawa berita, hendaknya kamu tabayyun, kamu cek, jangan terima saja. Ya Allah, saya memang merasa sudah tidak muda lagi. Tetapi kalau Engkau percayakan kepada kami untuk memimpin bangsa ini, kami siap dan kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Hasilnya bukan untuk kami, tapi untuk generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, para haters Jokowi Kiai Ma'ruf harus kecewa. Karena dengan statement Pak Kiai tersebut, upaya fitnah yang selama ini disebarkan masif lewat door-to-door di bawah menjadi tidak efektif dan sia-sia. Kenapa? Karena, menurut data lembaga survei Nielsen, rating dari acara debat ini relatif tinggi, dengan penonton yang justru masyarakat umum. Dalam debat Capres-Cawapres pertama, stasiun TV dengan share tertinggi justru dipegang oleh SCTV, RCTI, Indosiar, dan MNC. Semua stasiun TV non-berita. Semua dengan share tinggi. Artinya, penonton terbanyaknya justru bukan mereka yang melek politik, tetapi malahan para undecided dan swing voter. Jadi, upaya susah payah menebar fitnah berbulan-bulan, sirna oleh closing statement Pak Kiai yang hanya dalam waktu 4 menit saja. Tak percuma, ratusan kiai hadir berdoa sambil bersolawat. Tak percuma pula, pendukung Jokowi yang bukan dari kalangan Islam konservatif, menghadiri nobar-nobar di beberapa tempat. Semua kompak dengan satu impresi.
terpapar oleh Pak Kiai. Ditulis oleh Gus Ipang Wahid, putra Gus Solah.